Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriani dari kelas S4203, NIM 120218404. Nah, kali ini saya akan menjelaskan hasil diskusi saya dengan teman-teman kelompok saya mengenai tugas pertemuan ke-8, yaitu mengidentifikasi studi kasus tentang mengubah codingan menjadi diagram. Nah, di sini di studi kasus terdapat lumbung padi surprise.java, ada petani.java, juga ada kegiatan panen.java. Nah, di lumbung padi surprise.java itu ada metode hitung persediaan, simpan padi, ambil padi, dan cetak persediaan. Lalu di petani itu ada dia melakukan panen, menyimpan panen, simpan panenan di lumbung, lalu mengambil panenan dari lumbung. Nah, di kegiatan panen dia ada membuat objek untuk lumbung padi surprise, yaitu lumbung desa Sukatani, dan juga lumbung padi surprise untuk lumbung desa Sukamaju. Juga ada petani untuk Pak Bakri dan petani untuk Pak Daeng Baso. Nah, di situ tertulis Pak Bakri itu dari lumbung desa Sukamaju dan Pak Daeng Baso itu dari lumbung desa Sukatani. Nah, Pak Bakri ini melakukan panen, lalu dia juga menyimpan panen di lumbung sebesar 10. Nah, lalu dia menyimpan lagi panenan di lumbung sebesar 40. Nah, lalu Pak Bakri juga mengambil panenannya itu dari lumbung sebesar 10. Nah, untuk Pak Daeng Baso itu dia hanya melakukan panen dan menyimpan panenan di lumbung sebesar 90. Lalu metode selanjutnya yaitu ada cetak persediaan untuk desa Sukatani dan cetak persediaan untuk desa Sukamaju. Nah, dari ketiga kelas ini itu kita kumpulkan di kegiatan panen, dan kegiatan panen ini mengambil atau membuat objek-objek untuk petani dan lumbung padi surprise. Nah, dilihat dari codingan ini, yaitu untuk kegiatan panen itu kita tentukan itu adalah boundary-nya. Sedangkan lumbung padi surprise itu merupakan surprise atau layanan. Lalu untuk entity-nya itu ada petani. Nah, kita langsung aja ke diagramnya. Nah, di sini itu ada sequence diagram, di mana boundary itu merupakan kegiatan panen, surprise-nya itu ada lumbung padi surprise yang terdiri dari lumbung desa Sukatani dan lumbung desa Sukamaju. Juga entity-nya itu terdiri dari petani, yaitu Pak Bakri dan Pak Daeng Baso. Nah, pertama itu kegiatan panen akan meng-create ke si lumbung padi surprise di desa Sukatani, lalu meng-create juga ke lumbung padi surprise yang ada di desa Sukamaju, lalu nge-create ke entity juga dua-duanya. Nah, pertama kali ini itu Pak Bakri melakukan panen. Lalu selanjutnya dia menyimpan panenan di lumbung, lalu dia juga ada mengambil panenan di lumbung. Nah, untuk Pak Daeng Baso juga dia melakukan panen dan menyimpan panen. Nah, Pak Bakri ini dia menyimpan padi di lumbung desa Sukatani. Pada lumbung padi surprise-nya itu yang ada pada lumbung desa Sukatani. Juga dia melakukan ambil padi itu di lumbung desa Sukatani. Nah, untuk Pak Daeng Baso itu dia hanya melakukan simpan padi aja di lumbung desa Sukamaju. Lalu masing-masing dari lumbung padi surprise itu akan melakukan cetak persediaannya. Lalu menghitung kembali persediaan seperti padi yang disimpan, untuk padi yang disimpan. Nah, selanjutnya itu ada diagram komunikasinya. Di sini
kita menentukan ada 3 entity, yaitu ada kegiatan panen, lumbung padi service, dan petani. Di mana si lumbung padi service ini apabila dispesifikasikan, dia akan terdiri dari 2 objek lagi, yaitu ada lumbung padi Desa Sukamaju, juga ada lumbung padi Desa Sukatani. Dan petani juga sama, yaitu ada petani Pak Daeng Baso dan petani Pak Bakri. Nah, jika dispesifikasikan, itu diagramnya menjadi seperti ini. Untuk activity-nya itu sama dengan sequence diagram, di mana kegiatan panen itu akan meng-create ke semua entity, lalu dia akan meng-create ke semua entity, lalu lalu petani akan melakukan kegiatannya, yaitu lakukan panen, simpan panenan di lumbung, dan sebagainya. Setelah itu petani ini akan melakukan aktivitinya sesuai dengan lumbung desanya masing-masing. Dan selanjutnya itu kegiatan panen akan melakukan cetak persediaan terhadap lumbung padi service-nya di desa masing-masing. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.